Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Teknesi HP Banua. Ini ada servisan Samsung J5 Prime. Kita bisa lihat sama-sama pada layar LCD-nya seperti bergaris ya teman-teman. Untuk memastikan, kita akan buka dulu ya teman-teman untuk kunci polanya ini ya. Ini agak sedikit kesusahan, kita lakukan dengan pelan-pelan dan agak ditekan, turun ke bawah, masuk ke dalam dan langsung ke bawah, begitu ya polanya. Nah, ini sudah kelihatan ada pelangi bergaris pelangi, yaitu nama counter handphone saya teman-teman, pelangi sel. Oke, sebelumnya kita akan lepaskan baju yang ada di handphone J5 Prime ini ya. Bajunya bagus teman-teman, ada gambar One Piece-nya ya, seperti juga pada tema handphonenya ini, penggemar One Piece ya. Oke, kita akan lepaskan dulu slot SIM-nya karena kita akan lakukan pelepasan LCD-nya ya teman-teman. Untuk J5 Prime itu cara mengganti LCD-nya tidak perlu melepaskan koper belakangnya terlebih dahulu ya, karena baut-baut yang ada di prem itu berada di belakang dari LCD-nya ini. Jadi terlebih dahulu kita akan buka LCD-nya ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan LCD yang baru untuk mengganti. Baik, saya akan panaskan dulu di sekeliling sisi dari LCD-nya ya, agar mempermudah nantinya untuk melepaskan lem yang menempel di belakang touchscreen-nya ya. Tetapi kalau untuk Samsung J5 Prime ini di belakangnya tidak di lem ya teman-teman, berbeda dengan Samsung J1 AC yang mana di belakang LCD itu terdapat lem. Jadi untuk pelepasan LCD-nya agak sedikit susah ya. Oke, seperti biasa saya menggunakan potongan sisa bekas touchscreen tablet ya, karena ini bendanya tipis dan cukup kuat ya. Baik, ini saya blower lagi untuk melemahkan lemnya. Kalau agak keras kita blower lagi ya, karena di sini terdapat fleksibel yang menghubungkan ke tombol kembali atau tombol home-nya ya teman-teman, yang di tengah itu. Berbeda dengan Samsung yang tipe dulu itu, kalau tombolnya itu langsung gabung di papan PCB. Kalau ini menggunakan fleksibel, jadi harus hati-hati. Oke, ini sudah saya temukan ya teman-teman, sudah bisa masuk dari bawah, tetap seperti pelepasan J1 AC. Kalau sudah begini, ini jangan terlalu dalam ya teman-teman, karena takutnya mengenai fleksibel yang ada di atas ya. Kalau untuk Samsung ini juga di atas penempatan fleksibel yang menghubungkan ke soket yang ada di papan PCB-nya. Kalau sudah begini, kita tinggal blower dan digoyang-goyang sampai akhirnya terlepas. Oke, sudah terlepas ya, kita tinggal lepaskan soketnya saja ya.
Sebenarnya ini kalau untuk LCD-nya memang sudah rusak, tetapi saya lakukan pelepasan serapi mungkin ya teman-teman. Siapa tahu nanti LCD-nya mau dipakai lagi boleh, karena mungkin LCD-nya tidak rusak terlalu parah ya. Sebenarnya masih bisa dipakai, tetapi kata yang punya tidak enak untuk dipandang kalau lagi main handphone, layarnya bergaris berwarna pelangi seperti itu. Oke, ini tahap selanjutnya saya bersihkan sisa lem yang masih menempel di prem J5 prem ini ya. Namanya sama ya teman-teman. Kalau tulangannya disebut prem, jadi sama dengan tipe akhir dari handphone ini ya, sama-sama prem. Ini lemnya cukup lumayan banyak ya teman-teman, dan agak tebel. Kalau misalkan ini tidak dibersihkan, nanti pas waktu pemasangan LCD yang baru pasti tidak bisa begitu rapat ya. Yang punya handphone ini tetangga saya dan teman saya, CS saya. Rumahnya sekitar 1 km ya teman-teman dari tempat servis saya kalau bagi semut. Kalau bagi saya hanya sekitar 5 langkah lah. Oke teman-teman, ini saya coba dulu ya untuk LCD nya yang baru. Sebelum saya lepaskan segelnya, terlebih dahulu saya tes dulu untuk LCD nya. Siapa tahu rusak kan nanti bisa saya retor kembali, asalkan segelnya ini tidak sobek atau sudah dilepas. Oke, mantap ya teman-teman. Kalau untuk touchscreen-nya berfungsi dengan normal. Saya rasa cukup ya kalau untuk pengetesannya. Tinggal kita lepaskan saja isolasi atau penutup dari kaleng LCD-nya ini ya. Ini juga mempengaruhi ketebalannya walaupun tipis ya. Ini perbedaan LCD yang asli sama yang baru, tapi bukan yang asli, agak sedikit lebih tebal. Sebelumnya kita akan isolasi dulu ya, agar tidak ada pergerakan pada fleksibelnya yang nanti kita hubungkan ke konektor mesin itu ya. Di beberapa tipe handphone saya sering ya mengalami saat saya tidak tempelkan fleksibelnya ini, touchscreen-nya itu tidak berfungsi. Jadi untuk lebih meyakinkan, sebelum kita lem lebih baik diisolasi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau sudah kepasang, sudah dilem juga, untuk melepasnya itu susah ya, karena lemnya yang belum kering itu melengket di tangan, biasanya seperti itu teman-teman. Oke, sesudah saya lem di sekeliling, tidak perlu di tengah ya. Nah, ini untuk pemasangan soketnya ini agak sedikit susah ya, karena kita meraba-raba teman-teman. Kalau diangkat nanti
fleksibelnya ini sobek, jadi memang harus dirasakan dengan meraba. Oke, sudah terpasang, kita tinggal rapikan ya. Ini saya lepas saja untuk plastik pelindungnya, dan saya kareti ya teman-teman. Kalau tidak dikaret begini, nanti LCD-nya keringnya itu tidak dalam keadaan rapat, karena yang sama-sama kita tahu LCD pengganti dengan LCD yang ori cukup lumayan jauh berbeda, baik dari segi warna, kualitas, dan sebagainya ya. Oke, ini sentuhnya pun sudah sangat enak, tidak perlu dengan kekerasan pada waktu membuka pola pinnya. Kita akan diamkan ini beberapa saat ya, menunggu keringnya. Ini saya jepit di bawah ya, karena agak terangkat sedikit. Baik teman-teman, sesudah tadi karetnya dilepas dan kita akan bersihkan LCD yang tadinya agak sedikit terkena dari lem ya. Saya bersihkan dengan thinner dan juga pakai alkohol ya teman-teman, karena setelah ini kita akan lakukan pemasangan tempered glass atau anti goresnya ya. Mumpung belum dipakai, ini memang lebih bagusnya dipasangkan saja langsung dengan anti gores yang baru. Ini saya bersihkan dengan sebersih mungkin ya, agar nanti yang menerima handphone ini merasa puas ya. Oke, ini sudah siap dan kita akan bersihkan juga case-nya dan kita pasangkan. Udah selesai. Sekian, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.